Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Elang Reksagana Edita akan membahas terkait dengan pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Eh, Untuk yang pertama adalah pengertiannya. Dalam sistem pengendalian manajemen, pengukuran kinerja keuangan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengevaluasi sejauh mana unit organisasi atau individu mencapai tujuan strategis dan operasional perusahaan. Pengukuran ini memberikan feedback kepada manajemen mengenai efektivitas keputusan, alat motivasi bagi manajer dan karyawan, dasar untuk reward and punishment dalam sistem insentif, dan alat perencanaan untuk menyusun strategi. Eh, Dampak positifnya yaitu dengan adanya meningkatkan akuntabilitas, di mana setiap divisi atau departemen diukur kontribusinya terhadap tujuan keuangan perusahaan. Manajer lebih bertanggung jawab atas sumber daya yang dialokasi. Yang kedua adalah memfasilitasi perencanaan strategis, di mana data keuangan historis digunakan untuk menyusun target masa depan dan membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga adalah mendorong efisiensi operasional dengan memantau rasio seperti ROI, profitabilitas, dan likuiditas. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Untuk dampak negatifnya yaitu miopia manajerial atau di mana manajer fokus pada target jangka pendek, contoh laba kuartal, dan mengabaikan investasi jangka panjang. Eh, di mana contohnya adalah menunda riset dan pengembangan atau pelatihan karyawan demi menekan biaya. Yang dampak negatif kedua adalah suboptimasi, di mana manajer divisi mengambil keputusan untuk menguntungkan divisinya tetapi merugikan perusahaan secara keseluruhan, di mana contohnya adalah menolak proyek yang ROI-nya lebih rendah untuk divisi tetapi tinggi untuk perusahaan secara keseluruhan. Dampak negatif ketiga adalah manipulasi laporan keuangan, di mana tekanan untuk mencapai target dapat memicu earning management atau bahkan kecurangan akuntansi. Yang keempat, mengabaikan aspek non-keuangan, di mana lebih fokus berlebihan pada ukuran keuangan dapat mengabaikan faktor seperti kepuasan pelanggan, inovasi, dan keberlanjutan. Untuk contoh kasusnya adalah di mana untuk aspek fokus ROI lebih relatif laba relatif terhadap investasi, di mana laba residual setelah dikurangi biaya modal. Untuk aspek pengaruh pada keputusan, ROI dapat mendorong penolakan proyek yang menurunkan ROI divisi. Tapi untuk laba residual mendorong penerimaan proyek selama laba lebih besar dari biaya modal. Untuk aspek kesesuaian dengan tujuan perusahaan, rentan terhadap suboptimasi untuk ROI, dan untuk laba residual lebih selaras dengan penciptaan nilai perusahaan. Contohnya itu misal divisi dengan ROI 20 mungkin akan menolak proyek dengan ROI 15 meskipun biaya modal perusahaan hanya 10. Namun dengan laba residual, proyek tersebut akan diterima karena masih memberikan nilai tambah setelah dikurangi biaya modal. Untuk implikasinya sendiri, yang pertama adalah gunakan multiple measures, di mana jangan hanya mengandalkan ukuran keuangan saja, gunakan balance scorecard seperti finansial, customer internal process, learning, dan growth. Yang kedua adalah sesuaikan ukuran dengan tingkat dan jenis posisi untuk ukuran CEO. Misalnya untuk ukuran CEO, misal nilai pemegang saham berbeda dengan ukuran untuk manajer produksi, di mana contohnya efisiensi biaya. Untuk integrasi dengan yang ketiga adalah integrasi dengan sistem reward, di mana diberikan penghargaan harus dikaitkan dengan pencapaian ukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Yang keempat adalah awasi potensi perilaku disunsional, di mana SPM harus memiliki mekanisme audit dan review untuk mendeteksi miopia atau suboptimasi. Yang kelima adalah gunakan ukuran yang mendorong penciptaan nilai jangka panjang, di mana mempertimbangkan penggunaan EVA atau Economic Value Add, eh, laba residual, atau metrik berbasis lainnya.
Untuk kesimpulannya, di mana pengukuran kinerja keuangan adalah komponen kritis dalam SPM, namun penggunanya harus berhati-hati karena dapat mendorong perilaku yang selaras dengan tujuan perusahaan jika dirancang dengan baik, dan dapat menyebabkan distorsi dan perilaku kontraproduktif jika terlalu sempit atau berfokus pada jangka pendek. Untuk sarannya adalah kombinasikan ukuran keuangan dan non-keuangan. Gunakan laba residual atau EVA sebagai alternatif ROI dan integrasikan pengukuran dengan sistem insentif yang berorientasi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.